Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, channel edukasi peternakan yang menyajikan pengetahuan, pengalaman, dan realistis yang ada di lapangan. Sahabat, pagi ini saya menyampaikan beberapa permintaan dari teman-teman subscriber ataupun teman-teman dari peternak yang meminta bagaimana tentang pakan sapi perah. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan terkait energi yang dibutuhkan, karena pakan itu nanti akan bervariasi banget dari energi, kebutuhan protein, kemudian yang lainnya serat kasar, kalsium, TDN, dan segala macamnya. Ini pagi kali ini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan energinya dulu, sahabat ya. Nah, sahabat, produksi susu itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Breed Holstein yang produksinya mungkin lebih besar daripada Jersey, dan itu salah satu berpengaruh adalah breed. Yang kedua, yang paling penting juga adalah pakan, terkait asupan bahan keringnya berapa, kemudian fase-fase laktasinya yang kita kenal ada beberapa fase laktasi, kemudian parity, dia laktasi yang keberapa, ini juga menentukan. Kemudian asupan air minumnya, kemudian manajemen reproduksi, manajemen pencegahan penanganan penyakit, dan pemasaran produk ya sahabat. Kenapa pemasaran produk? Di beberapa tempat yang pemasaran produknya terkendala, sapi tidak dimaksimalkan produksinya karena berkendala di pemasarannya. Kemudian juga ada lingkungan, sahabat ya. Nah, lingkungan ini memang habitatnya sapi ada di daerah dingin, ya perah, tapi beberapa peternak ini memilih daerah panas, tetapi dia lebih cenderung ke area pemasarannya. Jadi di daerah dingin harga susu dia stok KPS-nya, kooperasinya mungkin sekian, tetapi kalau di dekat dengan kota, walaupun daerahnya panas, tapi dia memiliki harga yang lebih bagus, sahabat. Ini secara umum laktasi sapi perah seperti ini grafiknya. Dia akan meningkat setelah kelahiran sampai mencapai puncaknya, kemudian dia akan turun secara alaminya. Ada beberapa fase-fase yang disebut dengan fase fresh, yaitu fase colostrum, kemudian fase puncak, ini disebut sebagai early, kemudian ada medium, ada late. Nah, produknya seperti ini. Kemudian berat badannya dia akan turun ya sahabat ya. Dia akan mengalami penurunan BCS setelah melahirkan sampai beberapa waktu. Sementara intake pakannya juga akan meningkat secara pelan-pelan. Nah, sahabat, secara umum seperti ini. Ini kami ambil dari beberapa reference yang buku yang saya pakai. Kemudian ini yang diterapkan di lapangan saya selama bergelut di sapi perah ya sahabat ya. Ini produknya seperti ini. Secara umum kita akan bagi, ada produksi puncak, produksi maksimum, kemudian biasanya ada produksi awal, produksi puncak, kemudian produksi akhir. Nah, ini secara umum dia seperti tadi, dia akan meningkat kemudian turun secara alami. Sementara pakannya dia akan meningkat, kemudian juga akan mengikuti dengan produksi susunya. Nah, ini ada gap di sini yang disebut dengan negatif energi balance, sahabat ya. Nah, pengelompokan sapi laktasi ini yang saya pakai sebagai gambaran bagaimana menentukan pengelompokan sapi, feed and groupingnya, memberikan pakan sesuai dengan fase-fase laktasinya. Jadi sahabat, acuannya ini yang berdasarkan pengalaman saya, namanya DIM adalah days in milk. Jadi berapa hari keberapa ketika dia melahirkan. DIM 1 berarti hari ke-0 itu disebut sebagai ketika dia melahirkan. Kemudian hari pertama, kedua ini disebut DIM days in milk atau waktu laktasinya. DIM 0 sampai ke 5 hari pertama kita sebut sebagai fresh, ini masih masa colostrum. Kemudian 6 sampai 30 sebagai masa starter.
kemudian 31 hari ke-31 sampai hari 4 bulan ini disebut masa puncak laktasi. Kemudian setelah itu sampai hari ke-7 bulan ini disebut medium, kemudian di atas 210 disebut late, fase late. Ini seperti ini ya sahabat ya. Jadi jangan nanti tidak boleh terlalu ini apa namanya DIM adalah days in milk, hari laktasinya gitu kan. Kemudian ini yang harus kita maknai bagaimana sebenarnya proses laktasinya. Jadi targetnya adalah kita mencapai puncaknya, produknya harus optimum, tapi harus disupport oleh asupan bahan kering, disesuaikan dengan kebutuhan proteinnya, kemudian energinya, dan kemudian kebutuhan kalau lebih detail lagi ada NDF, ada ADF ya. Kemudian sapi laktasi ini biasanya kalau laktasi pertama produksinya masih 75 liter anggapannya. Jadi kalau laktasi pertama 15 liter, nanti laktasi kedua bisa 17 liter, laktasi ketiga sudah 22 liter kan, seperti itu. Jadi laktasi pertama kita anggap produksinya masih 75 liter, 75%. Kemudian laktasi kedua kita bisa potensi maksimalkan menjadi 85%, 90%. Bisa laktasi keempat bisa jadi 100%, bisa jadi turun lagi, bisa jadi malah 85%, karena ini tergantung perawatan, tergantung manajemen pemeliharaan sahabat ya. Nah, untuk tahap awal laktasi, nutrisi yang dibutuhkan, yang didapatkan ini lebih fokus ke produksi susunya. Kemudian karena belum ada kebuntingannya, hanya lebih banyak untuk kebutuhan hidupnya, kemudian kebutuhan untuk produksi susunya. Kemudian di laktasi medium, dia sudah ke perbaikan body condition score, udah kebutuhan hidupnya, kebutuhan pokoknya untuk laktasinya, mungkin sebagian sudah mulai ke reproduksinya. Nah, kalau sudah late laktasi, ini sudah ke kebutuhan hidup pokoknya, laktasinya, kemudian sudah mulai ke kebuntingannya. Kemudian kalau dry period, ini energi yang digunakan sudah tidak lagi untuk produksi susu, tapi untuk perkembangan pedetnya, janinnya, fetus yang ada di dalamnya, kemudian untuk persiapan kelahiran, kemudian untuk juga kebutuhan hidupnya si induk. Nah, komposisi pakan secara garis besar seperti ini. Pakan terdiri dari bahan kering dan juga air, yang ini sudah menjadi rumus yang paten ya sahabat ya. Bahan kering ini ada organic matter, ada ke dalamnya ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemak, dan seperti itu sahabat. Kemudian konsep dari bahan kering, contoh ketika kita punya biji-bijian, punya konsentrat, ini kita lihat bahan keringnya mungkin ada 88%, ada 91, 92 seperti itu. Artinya apa? Ketika bahan keringnya 88%, ini dalam 1 kg pakan tersebut, ini bahan keringnya sebanyak 0,88 kg. Silase contohnya dia punya bahan kering 35%, 1 kg silase ini memiliki 0,35 kg bahan kering. Kemudian rumput yang segar, bahan keringnya 15, berarti dia memiliki 0,15 kg atau 150 gram. Kemudian yang lainnya sahabat seperti itu. Nah, ini juga pakan seperti apa dikonversikan, pakan masuk, kemudian di dalam rumen, kemudian dirubah menjadi volatile fatty acid, ada asetat, propionat, dan butirat. Kemudian ini akan dikonversi menjadi energi untuk kebutuhan hidup, untuk aktivitas gerak, produksi susu, untuk memperbaiki kondisi tubuhnya, untuk kebuntingan atau untuk pertumbuhan. Nah, ini contoh-contoh bahan baku yang bisa kita pilih kalau kita untuk memilih energi dari pakan yang akan kita pilih. Ini bahan-bahan baku untuk konsentrat. Kita bisa milih dari energi yang sedang, energi yang rendah, ataupun energi yang tinggi. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita sesuaikan dengan harga, kita sesuaikan dengan kandungan proksimatnya sahabat ya. Nah, energi sendiri ini yang paling penting. Jadi kalau ada sahabat-sahabat peternak bertanya, sebenarnya kalau dikasih makan yang bagus dengan yang makan yang jelek, apakah
ada perbedaannya, tentu ada perbedaannya sahabat. Ketika pakan itu masuk sebagai energi vintage, kemudian ada gross energi, ini kalau pakan-pakan yang bagus, dia ke bawahnya akan semakin tinggi nilai nutrisinya. Tetapi kalau pakan-pakan yang kurang bagus, ini lebih banyak sudah dipangkas dulu menjadi feses, jadi energi yang kebuang, fecal energi. Nah, ini yang perlu dipahami. Contoh, salah satu contohnya, ketika ada bahan pakan, contoh ada fermentasi kulit singkong, ini contoh fermentasi kulit singkong. Ini ketika dimakan 15 kilo, kemudian dengan konsentrat yang sama-sama dimakan juga 8 kilo contohnya, kemungkinan energi yang dikonversi ke bawah ini lebih banyak konsentrat, karena contoh kulit singkong fermentasi ini lebih banyak kebuang menjadi fecal energi, kan seperti itu. Nah, ini harus pengetahuannya harus pasti. Jadi energi yang masuk, kualitas yang masuk juga akan dikonversikan menjadi hasil yang disesuaikan. Jadi saya sering kali menyebutkan bahwa sapi perah itu juga merupakan alat fotokopi yang paling jujur. Ketika diberikan masuk bahan baku yang baik, makanan yang baik, ini akan menghasilkan produksi yang baik juga, menghasilkan kondisi badan yang baik juga, reproduksi yang baik juga, pertumbuhan yang baik juga, seperti itu ya sahabat ya. Nah, jadi untuk menghitung kebutuhan energi seberapa kebutuhannya, ya kita akan menghitung dulu kebutuhan energi dari bahan pokok. Ini referensi yang saya gunakan selama ini, dan alhamdulillah tidak terlalu jauh, tidak meleset dari referensi yang kita gunakan. Contoh kebutuhan pokoknya, untuk sapi berat 100 dia butuh metabolisme energinya sekian ini bisa kita gunakan. Jadi contoh sapi bobot 400, sapi perah bobot 400, dia butuh energi sekitar 45 megajoule, atau dikonversi TDN menjadi 3,1 kg per harinya, kan seperti itu. Energi bisa dipenuhi dari konsentrat, bisa dipenuhi dari bahan-bahan makan lainnya. Contoh yang ada sekitar kita adalah ampas tahu, atau mungkin kulit aci tempe, ataupun bahan-bahan yang lainnya. Silahkan disesuaikan dengan bahan baku alternatif yang ada yang di tempat sahabat-sahabat semuanya. Kemudian ini yang berikutnya dari rumputnya disesuaikan, monggo. Untuk sapi-sapi dengan laktasi yang terbaik, maka berikanlah pakan-pakan terbaik. Ketika kita punya beberapa jenis variasi pakan, hijauan pun seperti itu, maka kita berikan semua yang the best ke laktasi yang terbaik. Laktasi puncak membutuhkan kualitas bahan pakan yang terbaik. Contoh, ketika kita punya ada dua atau 3 jenis hijauan, ada tebon jagung yang difermentasi, yang ada baby cornnya, ini kita anggap sebagai yang sumber hijauan yang terbaik, maka kita kasihkan kepada yang laktasi puncak, dari fresh kemudian dari starter ke puncak, itu kita butuh yang terbaik. Kemudian kalau kita memiliki tebon jagung dari jagung yang kualitas kedua, dari tebon jagung manis yang tidak ada jagungnya, maka kita manfaatkan bisa untuk laktasi medium atau laktasi late. Kemudian kalau kita terakhir punya king grass, kemudian kita punya jerami, mungkin kita bisa manfaatkan untuk medium laktasi, untuk late laktasi, atau ke fase-fase yang dry atau kering setelah bunting 7 bulan sahabatnya. Seperti itu. Jadi ini kebutuhan energi dihitung dari kebutuhan pokoknya seperti ini. Nah, kebutuhan energi per liter susu juga kita akan sesuaikan sahabat. Sesuaikan dengan berapa yang kita harapkan kandungan fatnya dan kandungan proteinnya. Contoh, kalau kandungan fatnya kita pengen 4%, kalau dengan proteinnya 3,6%, berarti per liter susunya membutuhkan energi 5,5 megajoule, seperti itu. Kita sesuaikan sahabat ya, sehingga kita mengharapkan menghitungnya seperti ini nanti. Nah, dikonversikannya ke susunya nanti insya Allah tidak terlalu jauh dari referensi yang kita gunakan. Jadi kita ulangi, per liter susunya membutuhkan berapa. Kalau kita menghitungnya per
kilo per liter susunya kita hitungnya 5,0, berarti bisa jadi kandungan fatnya 3,4, kemudian proteinnya juga 3,4, dan itu disesuaikan juga dengan kualitas proteinnya ya sahabat, karena dari nanti akan kita sampaikan juga kebutuhan protein dari pakan, dari fase fresh, starter, peak yang butuhnya dari protein yang tinggi, kemudian turun sampai fase yang late ini membutuhkan protein yang jauh lebih rendah lagi. Nah, ini ada beberapa pernyataan dari peternak. Bagaimana kalau pakannya dibuat satu formula? Ya, biar tidak ribet, ya boleh saja monggo, tetapi untuk ketika memang dibuat satu formula dengan contoh protein yang bagus, maka laktasi puncak bisa tercapai. Tapi untuk fase laktasi yang medium atau late ini harganya kemahalan. Bagaimana kalau kita buat sedang-sedang saja? Otomatis yang laktasi puncak tidak tercapai. Atau mungkin kita buat formula dengan pakan yang proteinnya rendah, ya pasti akan terjadi energi balance di depan, akan terjadi laktasi puncak juga nggak tercapai, tidak maksimum. Kita memberikan makannya hanya cukup untuk laktasi medium dan late, hingga laktasi puncak tidak tercapai. Nah, ini sahabat ya. Jadi nanti ada feed and grouping, ini penting banget. Nah, kemudian kebutuhan energi tadi dari kebutuhan hidup pokok, kemudian laktasi per liternya, kemudian kalau sudah bunting maka kebutuhannya akan ditambahi. Kebutuhan 6 bulan dia butuh tambahan 8 megajoule, 7 bulan 10 megajoule, 8 bulan 15 megajoule, kemudian 9 bulan sudah butuh 20 megajoule. Kemudian kebutuhan energi untuk aktivitas ke tempat pemerahan atau untuk exercise dia butuh 5 megajoule per kilometer. Dan ini mungkin tidak terlalu dihitung untuk sapi-sapi masyarakat yang ditambat, karena aktivitas ke milking parlor dan segala macamnya ini tidak ada ya sahabat ya. Nah, kalau secara umum di masyarakat yang kita tahu, kita bisa hitung juga asupan bahan keringnya seperti apa. Ini rumus-rumus yang biasa dipakai oleh peternak juga, bahwa asupan bahan kering sapi untuk laktasi kita hitung 2,5% berat badan ditambah 10% produksi susu. Nah, nanti silahkan coba dihitung 2,5% berat badan ditambah dengan 10% produksi susu. Atau yang sering kita banyak kalau sapi perah, konsentrat itu kebutuhannya 2% berat badan ditambah rumput sebanyak 10% berat badan. Ini untuk sapi perah. Sehingga kalau kita hitung bobot sapi 500 kg, kita menghendaki produksi 25 liter. Contoh ini sudah laktasi ketiga atau laktasi keempat. Jadi memungkinkan produksinya tinggi, atau breed yang besar, large breed ini bisa produksinya memang maksimal bisa sampai 40 liter, bisa 45, 50 segala macam. Kemudian fatnya 4%, proteinnya 3,6%, dia ke tempat pemerahan 1 km, maka kebutuhannya bisa kita hitung sesuai dengan tabel tadi. 500 kilo membutuhkan 57 megajoule, produksi 25 liter kita kalikan 5,5 ketemunya 137, ditambah 5 megajoule untuk perjalanan ke milking parlor, sehingga dia membutuhkan 199,5 megajoule sahabat ya. Coba kita hitung dengan parameter konsentrat yang kita punyai. Contoh konsentrat yang memiliki bahan keringnya 87, kemudian rumput yang digunakan memiliki bahan kering 25%, TDN-nya 75%, TDN dari rumputnya 55%, maka energi dari konsentrat ini 11,1, energi dari rumput 8,2, kita berikan diameter intinya 50%, 50%, sehingga total energi yang diberikan kalau kita menggunakan tadi 2% berat badan ditambah 10% rumput, ini ketemunya adalah total energinya 97% dipenuhi dari 97 megajoule dipenuhi dari konsentrat, 2% berat badan, dan 102 megajoule dipenuhi dari rumput. Ini tadi tambah 10% berat badan, ini rumputnya, sehingga ketemunya adalah 199
megajoule. Jadi ini dengan ini juga relevan ketika kita hitung energi per kebutuhan pokoknya, kebutuhan laktasinya, kemudian dibandingkan dengan rumus yang bawah 2% berat badan dari konsentrat dan 10% berat badan dari hijauan, ini juga masuk sahabat ya. Nah, pemberian konsentratnya ini juga ada beberapa referensi, tinggal dicontoh saja. Boleh. Ini beberapa contohnya. Sapi bobot 500, pengen produksi berapa liter? Produksi 22 liter, berarti dia butuh sekian-sekian. Ini hampir sama ya sahabat ya. Jadi ini referensinya. Nah, intinya seperti sahabat, bahwasannya kalau kita menghitung energi yang dibutuhkan untuk produksi, untuk laktasi, untuk kebuntingan, untuk sapi perah, kita hitungnya seperti itu dari kebutuhan pokoknya, kebutuhan laktasi per liternya butuh berapa megajoule, kita sesuaikan juga dengan kualitas susu, persentase protein, persentase dari fatnya, kemudian apakah ada aktivitas menuju milking pelor, kemudian apakah ditambah juga kebutuhannya dengan status reproduksinya yang sudah bunting 6 bulan, 7 bulan, atau 8 bulan, seperti itu sahabat. Nah sahabat, mungkin itu simpelnya, bahwasannya more feed, more milk, diberikan makan yang banyak, maka akan konversinya ke susunya juga banyak. Nah tetapi juga akan melihat fase-fase laktasinya. Ketika kita berikan maksimal di fase-fase tadi fresh, kemudian starter atau ke peak, maka diberikan makan yang banyak, dia konversinya akan menjadi susunya, hasilnya akan banyak. Tetapi kalau kita berikan makan yang banyak juga pada saat fase-fase yang sudah menurun secara alami, pada fase medium atau fase late, ini tidak meningkatkan produksi susu secara signifikan. Nah itu sahabat, ini tidak terlalu ruwet, hitungannya seperti itu. Ini yang kami pakai, kami gunakan di beberapa farm ketika kami menangi farm, dan ini juga yang dilakukan, yang saya dapatkan ilmunya dari Jepang sahabat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan subscribe, like and share. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan cek di kolom komentar. Mungkin terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.